Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang hari ini lagi moodnya lagi nggak bagus mungkin seharian ini, semoga cepat membaik dengan hal-hal kecil dan sederhana, dan kalian realize kalau ternyata yang rumit itu ekspektasi dan pikiranku doang ya. Nggak apa-apa, nikmatin aja bad mood-anmu di hari ini guys. Nggak apa-apa, itu tanda kalau kamu manusia. Hari ini kita akan bahas topik yang lumayan bikin dar-der-dor. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu banyak banget artikel-artikel yang muncul di sosial mediaku, di timelineku khususnya, tentang seberapa tinggi tingkat penyakit-penyakit yang berbahaya yang berhubungan dengan seks bebas dan lain-lain. Dan salah satunya yang mau kita bahas hari ini adalah anal. Membahas topik ini itu justru sangat tabu banget di masyarakat, betul? Tapi seks anal itu jadi hot topic gitu loh di antara pasangan-pasangan heteroseksual ya. Kalau kita ngomongin tentang yang homoseksual, anal ini juga salah satu penyebarannya. Juga iya, gimana cara homoseksual untuk mendapatkan lubang? Kan bisa mbak pakai lubang pintu, jepit kuwi jenenge ora lubang, cok. Kan bisa mbak pakai lubang-lubang yang lain nih. Ya aku nggak tahu ya, mungkin kalian lebih berpengalaman dengan lubang-lubang apa, tapi hari ini kita akan membicarakan tentang anal pada pasangan heteroseksual. Belakangan ini aku udah bilang kalau di sosial mediaku, terutama timelineku, memang berseliweran kasus tentang HIV AIDS, Jawa Tengah begini begitu, atau kabupaten atau kota-kota lain, peningkatan dan lain-lain. Bahkan yang terjangkit itu bukan cuma dewasa-dewasa, tapi dari anak-anak juga, karena kalau HIV AIDS itu emang ibu lagi ngandung kena gitu, anaknya bisa iya bisa enggak gitu. Kalau memang enggak ditangani ya kemungkinan besar akan anaknya juga kena gitu kan. Dan kalau ke pasangan yang homoseksual, memang anal juga salah satu ya sumbangsih lah si anal ini. Tapi di pasangan yang heteroseksual ada yang melakukannya, banyak lah alasannya pasangan-pasangan ini mau melakukan. Padahal entah mereka belum teredukasi, nggak tahu bahayanya gimana, tapi buat kalian yang belum tahu, ini resikonya sangat amat besar. Apakah tren anal ini tuh karena murni kebanyakan orang nonton bokep, atau cuman karena nyenengin pasangan, atau cewek-cewek ini juga menikmati sensasinya tersendiri? Jadi hari ini kita akan bongkar detail, walaupun tidak jeru-jeru banget, tapi aku yakin pembahasan kita kali ini cukup membuka mata kalian, yang nantinya memicu reaksi kalian untuk melihat-lihat lagi lebih jauh ke artikel-artikel yang memang sumbernya valid. Siapa tahu habis nonton konten ini, oke deh aku nyari deh di artikel-artikel atau disertasi atau jurnal-jurnal internasional gitu ya. Jadi konten ini akan memicu kalian untuk lebih kepo tentang hal-hal yang terjadi di dunia. Bukan cuma kepo tentang masalah artis atau rumah tangga artis, cok. Sumpah kuwi tidak ada gunanya menurutku. Karena banyak masalah-masalah yang banyak fakta-fakta gitu loh. Informasi-informasi yang di umurku yang hampir 30 ini juga ternyata ada ya di umurku yang 30 tahun. Aku baru tahu nih fakta tentang itu. Aku baru tahu nih ilmu tentang itu. Aku baru tahu nih. Tuh. Sebelumnya, buat kita bisa lebih memahami tentang anal ini tadi, ada sebuah research. Riset ini terbit di Archive of Sexual Behavior. Ngeluh gak dasmu? Jadi intinya, peneliti itu mengumpulin sekumpulan cewek dengan berbagai latar belakang. Tujuannya untuk ngobrolin tentang seks anal ini dan pengen tahu pengalamannya atau perasaannya dengan jujur. Nah, dari riset itu muncullah beberapa pendapat si wanita-wanita ini dan alasan-alasan utama kenapa cewek mau terlibat di aktivitas ini. Alasan yang pertama, ini dari berbagai alasan ya. Ada salah satunya adalah murni keinginan atau kepuasan pribadi. Ya, sebagian cewek mungkin dengan sadar memilih atau ngerasa enjoy dan nemuin sensasi tersendiri kalau area belakangnya itu distimulasi. Salah duanya adalah pengen bikin pasangan kita happy. Jadi sekedar memenuhi fantasi pasangannya karena diminta pasangannya. Dan di cewek-cewek ini ada yang ngerasa kalau ya udah ini sebagai variasi aja di dalam hubungan. Salah tiganya adalah alternatif seks vaginal. Jadi kalau misalnya depannya nggak bisa dipakai, entah itu mungkin lagi sakit atau mungkin lagi mens, nah ada opsi lain gitu loh, ada lubang yang ada di belakang. Atau juga mereka berpikir bahwa ini adalah sebagai opsi untuk menghindari kehamilan. Terus salah empatnya adalah pengaruh minuman-minuman beralkohol atau pengaruh suasana. Ya, jadi ini terjadi, seks analnya itu terjadi karena mungkin tingkat kesadarannya minim atau di bawah pengaruh alkohol, sehingga kalau misalnya kita lagi di ambang tipsi dan mungkin gendeng banget, itu kan urat malunya agak putus, rasa nggak enakannya agak hilang, kayak main tabrak-tabrak aja. Nah, mungkin pengaruh alkoholnya di situ atau pengaruh suasananya di situ langsung diterabas aja. Berikutnya ada beberapa cewek yang berpendapat kalau ini tukar guling aja. Jadi ini kayak
kayak ada imbalan lah, atau ada kesepakatan. Kayak ya kalau kita familiar dengan kata-kata tuker ndas, itu kan kesepakatan ya. Ayo, diserahkan ndas yang lain, nanti kamu bebas. Nah, kayak gitulah, ada kesepakatan di baliknya. Yang terakhir, ini adalah sisi gelap menurutku, dan ini yang harus kita soroti gitu. Ini yang harus kalian para cewek-cewek tahu, bahwasannya ada situasi di mana cewek ini dimanipulasi secara psikologis, dibuat ngerasa bersalah, dibuat ngerasa nggak enak, diminta terus-menerus, akhirnya bingung cara nolaknya gimana. Terlebih wanita-wanita ini kurang teredukasi juga, nggak tahu lah, nggak banyak informasi tentang anal, akhirnya terjadilah. Jadi ngelakuinnya bukan karena emang mau, dengan ikhlas, dengan sadar, tanpa dihasut, tanpa dimanipulasi, tapi emang dibikin, ditekan gimana caranya biar cewek-cewek ini mau. Tapi yang menarik adalah teman-teman, banyak cewek yang merasakan pengalaman ini tuh jadi sebuah pengalaman yang positif secara emosional. Buat mereka yang menganggap ini pengalaman yang positif secara emosional, mereka ngerasa kalau mereka sudah melakukan hubungan seks, yaitu seks anal ini tadi, ini mereka anggapnya hubungannya jauh lebih intim, dan cewek-cewek ini ngerasa positif gitu ya, ngerasa ini adalah pengalaman yang seru, yang enak, yang nyaman. Dia hanya mau dengan pasangan yang memang intim dan memang dia milih gitu loh. Cuman sama ini doang aku mau, cuman sama dia doang karena aku percaya. Tapi di sisi lain ada juga fakta. Jadi ada riset jurnal Violence Against Women, namanya aja udah violence gitu ya. Ini khusus meneliti tentang cewek-cewek yang ngerasa seks anal itu tidak menyenangkan, atau mereka ngerasa tertekan dengan hal ini. Polanya itu sering mirip. Banyak cowok yang mendesak secara terus-terusan, minta terus, setiap berhubungan suami istri gitu ya, selalu minta, selalu ke situ. Sampai akhirnya ceweknya ngerasa ya udahlah. Padahal hal itu termasuk ke manipulasi emosional. Ini penting banget karena banyak cowok yang anggap fenomena ini, yang dimanipulasi secara emosional ini, sebagai sesuatu yang eksotis atau yang keren gitu. Padahal kalau dipaksain tanpa kesiapan emosional, tanpa kesiapan fisik, tanpa preparation, benar-benar dipaksa gitu ya, dipepet terus, dampaknya akan traumatik banget. Apalagi soal rasa sakit. Karena ada riset dari 7 dari 10 wanita, mereka ngelaporin bahwa pengalaman anal mereka yang terakhir itu terasa sakit. Angka ini itu jauh lebih tinggi dibanding cowok. Jadi resiko sakitnya di perempuan jauh lebih tinggi dan kerasa banget. Dan biasanya itu berakar dari kesiapan yang kurang. Secara medis, kenapa main belakang seks anal ini butuh perlakuan yang ekstra, yang lebih, butuh perhatian yang lebih, preparationnya pun lebih, kesiapannya pun lebih. Kenapa? Pertama, silit itu tidak punya pelumas alami, teman-teman. Beda dengan vagina. Vagina itu pinter banget, bahkan dia bisa membersihkan dirinya sendiri gitu ya. Beda dengan silit. Silitmu itu tidak punya pelumas alami. Kalau ada kalian yang ngerasa pas nonton konten ini, Mbak pas aku cebok kayaknya ada misil deh, minyak silit gitu. Enggak guys, itu ya sari-sari tai gitu. Iya, taimu kan tidak mungkin berbentuk pasir serbuk bener-bener garing kan. Kecuali gue bebelen tainya atos gitu ya. Bener-bener anjing. Bener-bener taimu tidak ada air sama sekali, tidak ada cairan sama sekali, bener-bener udah keserap sama usus gitu. Beda cerita. Jadi pada dasarnya silit itu tidak punya minyak alami atau pelumas alami. Dan kulit di silit itu tipis, jadi mudah banget robek, iritasi, dan lain-lain. Bahkan menurutku kulit silit itu mirip dengan bukan kulit bibir ya, bibir bagian samping yang benar-benar tipis. Jadi gampang lecet, gampang luka. Bayangin, gampang lecet, gampang luka, gak punya pelumas. Kalau luka di sana, padahal itu tempat keluar tai. Tai itu adalah sisa-sisa dan mungkin ada, pikir lagi deh. Kedua, ada otot rileks yang ngunci. Jadi area anal itu dijaga oleh otot yang langsung ngunci, rapet. Kalau kamu ngelakuin itu terburu-buru, nggak ada pelumas yang lebih, nggak ada foreplaynya, bayangin pas lagi ngunci, mode ngunci, bawa paksa. Bisa masuk, iya, tapi sakit banget. Yang ketiga adalah resiko bakteri silang. Bakteri di anal, bakteri di silit itu beda dengan yang ada di vagina. Makanya pantang banget adanya perpindahan penetrasi dari belakang ke depan atau dari belakang kemana-mana tanpa kondom atau tanpa dibersihin dulu. Nah, kalau kamu sama pasangan emang berniat melakukan variasi ini tanpa adanya manipulasi psikologis, dua-duanya emang sama-sama mau, sama-sama siap, sama-sama pengen, sama-sama tahu plus minusnya, ada aturan main yang nggak boleh ditawar sama sekali. Pertama, harus ada persetujuan, harus ada konsennya. Kedua belah pihak memang sama-sama setuju, tahu plus minusnya, tahu bahayanya, tahu jeleknya. Dan ini nggak boleh dimanipulasi, nggak boleh dipaksa-paksa, dirayu-rayu. Nanti aku gini deh, diiming-iming. Nggak boleh. Kamu harus bener-bener, kalian berdua harus tahu ini fungsinya untuk apa, ini boleh atau enggak, ini nanti apa ya yang terjadi kalau kita begini begitu. Bener-bener tahu seluk-beluknya. Jadi nggak boleh atas dasar ya udah deh, aduh kasihan, ya kasihan dia soalnya minta terus Mbak, aku nggak tahu gimana cara nolaknya. Atau ya udah deh. Aturan yang kedua adalah harus banjir pelumas. Seperti tadi yang aku bilang, kalau
silit itu tidak punya misil. Silit itu tidak punya pelumas alami seperti vagina. Jadi kamu harus punya pelumas yang melimpah ruah, water base. Benar-benar melimpah ruah. Syarat yang ketiga adalah pelan-pelan dan komunikasinya harus benar-benar lancar. Jadi nggak boleh kesusu, nggak boleh langsung tabrak gitu, nggak boleh, karena balik lagi mereka punya otot yang ngunci, nggak punya pelumas alami itu bahaya banget, gampang robek, gampang iritasi dan lain-lain. Jadi ketika kamu melakukan itu dengan pelan-pelan, kamu juga harus ngelihat respon pasanganmu, apakah dia suka, apakah dia harus stop. Jadi yang tolak ukur kamu harus stop adalah reaksi pasanganmu, nggak boleh reaksimu. Manukmu akan senang-senang aja dicepit sebegitu kencangnya, walaupun tidak sekencang tanganmu nek coli gitu ya. Tapi tolak ukurnya ada di wanitamu. Perhatikan mimik wajahnya, suaranya. Kalau dia bilang stop, stop. Kalau dia ngerasa sakit, stop. Nggak boleh dilanjut, nggak boleh dipaksa. Syarat yang terakhir adalah wajib adanya proteksi. Pemakaian kondom itu bukan cuma mencegah PMS, mencegah kehamilan, tapi juga menjaga higienitas kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya apa nih? Buat kalian yang ngerasa aku merekomendasikan tolol goblok ya. Enggak, ini aku ngasih tahu, memancing kalian untuk mencari tahu lebih. Apalagi buat kalian yang berusaha pengen, oke mbak, kayaknya nanti malam aku mbak bojoku main jajal gitu ya. Nah, aku pengen sebelum kalian menjajal, kalian nonton ini terus akhirnya kalian tergerak gitu, otakmu tergerak untuk kayaknya kita harus cari tahu lagi deh, ini lihat kontennya mbak ada. Aku pengennya sih gitu. Konten ini memicu kalian untuk mencari tahu lebih. Ayo edukasi diri kita sendiri. Kesimpulannya teman-teman, meskipun variasi dalam bercinta kamu dengan pasanganmu itu beragam jenisnya, tapi kalau kita bedah dari kacamata medis dan dari kacamata psikologis, resikonya tuh jauh lebih besar daripada enaknya, sumpah. Mulai dari resiko cedera jaringan karena tipis ya kan, resiko infeksi, penularan bakteri dan tetek bengek, aku bayangin tai loh cowok, itu lubang tai, atau mungkin sampai trauma psikologis yang berat. Belum lagi tekanan emosional, belum lagi nek bojomu nggak tahu diri gitu ya, bojomu nuntutan, nggak mau ngertiin kamu, pengennya enak doang. Tak kasih tahu teman-teman, area silit itu memang tidak dirancang untuk penetrasi. Jadi aku sangat menyarankan untuk tidak melakukannya sama sekali. Terutama kalau kamu udah ada keraguan sedikit, kayak kayaknya nggak usah deh. Udah ada bibit-bibit nggak mau di hatimu, ya rasa dilakoni. Eksplorasi hubungan itu memang wajar, tapi kesehatan tubuhmu, rasa aman, rasa nyaman itu adalah prioritas yang jauh lebih tinggi. Jadi jangan pernah mengorbankan kenyamanan fisik dan kenyamanan mentalmu hanya karena memenuhi ekspektasi doang atau tekanan siapapun. Jadi buat cewek-cewek, cowok-cowok juga sama, sayangi tubuh kalian, sayangi pasangan kalian, dan jangan lupa ambillah keputusan yang paling aman. Gitu aja konten kali ini, semoga membuka mata kalian buat kalian yang sering memaksa istrinya atau mungkin istrinya nggak tahu gimana cara nolaknya. Tonton video ini bareng-bareng sama pasangan kalian atau kirimin video ini ke pasangan kalian, atau kalian kalau niat cut di bagian yang kalian pengen banget pasangan kalian denger, kalian bingung kata-katanya gimana. Karena aku pengen, yuk 2026 udah tinggal berapa bulan lagi. Aku tahu tinggal di Indonesia berat, apalagi kalau duitnya sedikit. Yuk kita struggle dan tetap waras. See you in the next video, bye.